Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah adalal adilin wa astakal qailin wa arhamur rahimin. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hudan nas ila siratim mustaqim. Salatullah wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalul awamri wastinabin nawahi zahiran wa batinan. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Alaika bitaqwallah bisirri wal 'alan wa qalbaka nadfu minal si wad daran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat menahan amarah. Dikisahkan ketika perang Khandaq, ada dedengkot kafir Quraisy yang bernama Amr bin Abdul Wa'ad. Dia mengajak pasukan muslim ketika itu untuk duel satu lawan satu. Amr bin Abdullah bin Abdul Wa'ad adalah terkenal preman yang punya tubuh yang kuat, sehingga para pasukan muslim ketika itu nyalinya ciut. Terbukti ketika ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan Amr, di antara para sahabat tidak ada yang angkat tangan kecuali hanya Ali bin Abi Thalib. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib usianya masih muda, maka ditawarkan untuk yang kedua kalinya. Bahkan sampai yang ketiga kalinya tidak ada yang angkat tangan kecuali hanya Ali bin Abi Thalib. Maka tawaran tantangan Amr bin Abdul Wa'ad diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadilah duel
yang sangat seru. Walaupun usia Ali begitu muda, ia mampu menandingi keperkasaan Amr bin Abdul Wa'ad. Maka terjadilah pertarungan yang seimbang ketika itu. Di kesempatan ketika itu, Ali bin Abi Thalib bisa melukai paha. Pedangnya menyambar paha dari Amr, dan Amr pun tersungkur. Dan kalau seandainya Ali bin Abi Thalib menebasnya, itu pun bisa Ali lakukan. Tetapi Ali bin Abi Thalib mendekati Amr perlahan-lahan sampai di depan mukanya. Amr meludahi Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib mundur perlahan-lahan, dan sahabat yang lain melihat Ali bin Abi Thalib mundur, dia bertanya, "Wahai Ali, kenapa kamu mundur? Tidakkah engkau bunuh saja Amr?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ketika dia meludahi mukaku dan mengenai pipiku, aku dalam keadaan emosi. Aku dalam keadaan marah yang luar biasa. Saya tidak ingin membunuh seseorang dalam keadaan emosi. Saya ingin membunuh hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka ia redam nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu tanda apa yang kita ambil dari kisah Ali, salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan yang kita lakukan membentuk orang yang bertakwa, maka diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa adalah dia menginfakkan sebagian hartanya baik dikala lapang maupun sempit. Yang kedua inilah wal kadhibina al ghaidha, yaitu mampu menahan amarah. Dan salah satu orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan atau disebut dengan Lailatul Qadar adalah jiwanya menjadi tenang, jiwanya mampu menahan amarahnya. Yang selanjutnya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, banyak orang muda marah, banyak orang muda emosi hanya karena masalah sepele, hanya masalah karena dunia. Dia menganiaya, dia menyakiti, bahkan membunuh seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu bangga kepada makhluknya yang mampu menahan amarahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadabal ghaita wa huwa qadirun da'a Allah azza wal jalla ala sa'iril khalaiqi yaumal qiyamah man ahbarahu min suril man sya'a." Man, seseorang yang ada kesempatan untuk marah, mampu dia marah, wa yuqaddiru, tapi dia tidak lakukan, maka nanti di yaumil akhirat dia dipanggil ketika seluruh makhluk Allah ini dikumpulkan, dia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumil akhirat dia akan disuruh oleh Allah memilih mana bidadari yang ia senangi. Boleh jadi sekarang ini seorang murid tidak bisa menahan amarahnya ketika ditegur oleh gurunya, dia pukul gurunya atau bahkan dia bunuh gurunya. Seorang wali murid ketika menasihati muridnya,
Seorang kepala sekolah ketika didatangi oleh wali murid yang tidak terima dengan nasihatnya, dia marah-marah dan bahkan memukul kepala sekolah. Boleh jadi ini ada di dalam keluarga kita. Anak marah terhadap emosi terhadap orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-sadid bisur'ah, inna as-sadid yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukannya adalah menang dalam perlombaan atau menang dalam perkelahian, tapi orang yang kuat adalah dia mampu yamliku nafsahu, dia mampu mengendalikan hawa nafsu indal ghadabi, ketika dia marah. Ramadan, Idul Fitri adalah pelajaran buat kita. Allah ingin menjadikan kita adalah orang-orang yang baik. Ramadan kafarat dunub, salat itu juga kafarat dunub. Tetapi juga kita adalah berhubungan dengan orang lain. Jangan sampai nanti sewaktu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah termasuk orang yang muflis, orang yang rugi. Atadrun al-muflis? Al-muflis fina ma la dirhama wa la nukuda. Al-muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah, ya'ti datang ketika hari kiamat, bisyam wassalah wazzakah, membawa pahala puasanya, membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya. Fayu'ti man satama hadha wa qadhafa hadha wa akalama hadha wa qadama hadha wa daraba hadha. Ada datang orang, ya Allah, si fulan ini pernah menghinaku, pernah menuduhku, pernah marah-marah kepadaku, pernah memukulku, pernah mengambil hakku, pernah mengeluarkan darahku. Fayu'ti min hadi hasanatin min hadi hasanatin. Kemudian kebaikannya ini diberikan kepada orang yang pernah dia hina, yang pernah dia pukul, yang pernah dia marahi, sampai habislah kebaikannya dan diganti sebaliknya keburukannya dikembalikan kepada orang itu. Maka habislah dan dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, marah itu adalah percikan setan, dan ketika orang marah maka yang menyelimuti adalah setan. Hal ini dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba datang ada orang Arab Badui yang datang tanpa hujan, tanpa angin. Orang Badui terus meso-meso memarahi Abu Bakar As-Siddiq, sumpah serapah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq diam tanpa membalas apapun. Nabi pun tersenyum. Tidak berhasil yang pertama, dia memarahi lagi, menghina lagi, menghardik lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun terdiam. Dan kemudian Nabi melihat Abu Bakar As-Siddiq tersebut, Nabi pun tersenyum. Sampai yang ketiga kalinya Arab Badui pun dengan sumpah serapanya, dengan menghardik yang keras, dengan menghina yang keras, akhirnya timbullah sifat kemanusiaan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq membalasnya. Dan seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, dan Abu Bakar As-Siddiq tercengang melihat Rasulullah keluar rumah. Kemudian diikuti, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku?" Kemudian Rasulullah bercerita, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, ketika engkau dicaci maki,
dihina yang pertama engkau diam, aku tersenyum karena di sekelilingmu banyak malaikat. Begitu juga engkau dimarahi, dihina yang kedua engkau terdiam, banyak lagi malaikat yang mengelilingimu, aku tersenyum. Tapi kau dihina yang ketiga dan kemudian engkau membalasnya, maka aku pergi karena malaikat semua pergi dan yang menghentikan adalah para setan yang berada di sekelilingmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadbuhu kafallahu anhu adzabahu." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya di dunia, insyaallah Allah nanti di akhirat akan menahan adab dan amarahnya kepada orang yang bisa menahan amarahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum Ramadan, momentum Syawal, mari kita saling memaafkan, kita membuka hati yang suci, pikiran yang bersih, kita singkirkan sifat dendam, kebencian dan permusuhan terhadap sesama, karena itulah juga nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menilai siam kita, Allah tidak hanya menilai salat kita, Allah tidak menilai zakat kita, Allah juga tidak hanya menilai haji kita, tapi Allah juga menilai apa yang timbul dari ucapan dan yang keluar dari hati kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang keluar di bulan Ramadan yang mampu menahan amarah, yang mampu bisa memberikan maaf kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Innal aqsalam kalamal malikul alam wa bikulli yahdil murtadun. Man amila salihan falinasi wa man asa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikri wa taqabbala minni minkum tilatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنه قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم من البلاء والوباء والجوع والمحن وسؤال الفتن والمحن ما ظهر منها بدن وأن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان العامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان والقربان والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا عليكم واشكروا على نعمتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون. أقم الصلاة.